Nah, kalau untuk yang pelihara terumbu karang itu usahain untuk cari yang nilai TDS-nya itu rendah, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, teman-teman ya. Oke, pada video kali ini teman-teman ya, aku akan bahas tentang masalah air, teman-teman ya. Karena banyak juga dari teman-teman yang menanyakan air apa sih bang yang bagus ibaratnya untuk bikin air lautnya, kemudian kalau untuk top upnya pakai apa sih yang bagus, bahkan untuk water change-nya segala, teman-teman ya. Karena banyak juga para river itu yang rata-rata lebih menggunakan ASW ya, atau garam sintetis, di mana kita ibaratnya untuk membuat air lautnya itu kita membutuhkan air tawar, teman-teman ya. Dan memang sangat jarang sekali ya, maksudnya itu sedikit yang menggunakan air laut asli, teman-teman. Nah, di sini aku akan bahas, teman-teman ya, air apa sih yang bagus untuk membuat akuarium air laut atau untuk ikan laut, bahkan untuk terumbu karang atau koral, teman-teman ya. Nah, air yang bagus untuk proses pembuatan air lautnya, teman-teman ya, itu adalah air yang mempunyai nilai TDS yang rendah, teman-teman ya, atau mendekati 0, teman-teman ya. Jadi semakin rendah dia semakin bagus, teman-teman ya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, TDS itu apa sih bang? Nah, TDS itu adalah total dissolved solid, teman-teman ya, dimana TDS ini menjadi ukuran partikel atau zat terlarut, maupun organik maupun anorganik, teman-teman ya, yang terlarut dalam air tersebut, teman-teman ya. Jadi semakin rendah nilai TDS-nya, maka air itu semakin bagus, teman-teman ya. Istilahnya itu semakin murni, teman-teman ya. Nah, makanya banyak river-river suhu kita yang sudah senior itu menyarankan untuk pembuatan air lautnya ya, yang menggunakan garam ASW, bahkan untuk top up air akuariumnya, bahkan juga saat water change segala itu banyak yang menyarankan menggunakan air yang mempunyai TDS rendah, teman-teman. Nah, mungkin kalian banyak yang bertanya juga ya, gimana sih bang cara mengetahui nilai TDS suatu air? Nah, nilai TDS suatu air itu bisa kalian cari lewat Google, lebih gampang ya. Nah, kalau kalian pengen tahu sendiri ya, pengen cari tahu sendiri, kalian bisa pakai alat yang namanya TDS meter yang kayak aku pakai ini, teman-teman ya. Nah, kalau kalian memang pengen beli, kalian bisa komen aja di bawah, nanti aku sertakan linknya, teman-teman ya. Dan ini juga murah, teman-teman ya, kemarin aku beli nggak sampai 50.000 ya di toko Oren. Nah, jadi untuk mengetahui nilai TDS-nya kita perlu alat yang namanya TDS meter, teman-teman. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Nah, mungkin banyak juga ya dari kalian yang mungkin masih bertanya ya, memangnya kenapa sih bang kalau seumpamanya kita pakai air yang TDS-nya itu tinggi? Nah, air yang TDS-nya tinggi otomatis di situ, teman-teman ya, banyak senyawa atau zat yang memang ibaratnya itu benar-benar tidak diperlukan oleh koral atau terumbu karang, teman-teman ya. Jadi kalau kalian misalnya pakai air yang TDS-nya tinggi, yang ditakutkan adalah senyawa atau zat atau apapun itu ya yang memang tidak diperlukan, takutnya lama-kelamaan akan menumpuk, teman-teman ya. Dan itu akan mempengaruhi kesehatan dari si koralnya sendiri, teman-teman. Jadi makanya banyak senior kita itu tidak merekomendasikan air yang TDS-nya itu tinggi, teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Nah, oke, di sini aku sudah siapin beberapa sampel air, teman-teman ya, dari bermacam-macam air ya. Karena banyak juga dari teman-teman ya yang kadang ada yang komen di video-video aku sebelumnya, bang pakai air PDAM bisa nggak sih bang, pakai air sumur bor bisa nggak sih? Nah, di sini kita akan cek untuk nilai TDS-nya, teman-teman ya. Dan jujur aja banyak dari suhu river kita ya yang itu menyarankan itu memakai air amidis, teman-teman ya. Dan setelah aku searching juga tadi ya, untuk air amidis itu ternyata memang mendekati 0, teman-teman ya, dan itu sangat bagus ya, sangat direkomendasikan. Cuman di sini aku nyari sampelnya di dekat daerah rumah aku itu nggak ada, teman-teman ya. Yang aku dapat cuman si Cleo ini ya, yang ibaratnya itu lumayan bagus ya, lumayan bagus juga. Jadi ya udah, si air yang amidis kita nggak pakai ya, jadi kita pakai air yang ada aja, teman-teman ya. Oke, di sini aku punya yang pertama itu adalah air RO, isi ulang yang RO, teman-teman ya. Yang ini yang biasa aku pakai, teman-teman ya. Yang biasa aku pakai. Kemudian di sini ada air isi ulang, cuman yang biasa, teman-teman ya. Nah, ini aku beli dari depo air minum isi ulang yang sama, teman-teman ya. Cuman bedaannya ini yang RO, reverse osmosis, dan ini yang biasa, teman-teman ya.
Kemudian di sini ada air PDAM teman-teman ya, atau air pump ya, tapi airnya ini sudah melalui proses penandakan sekitar 2 hari teman-teman ya, ibaratnya sudah ditandakan lah. Nah kemudian di sini ada air Cleo, air Aqua, dan air Le Mineral teman-teman ya. Oke, di sini kita akan langsung untuk cek nilai TDS dari masing-masing air tersebut teman-teman ya. Oke, di sini kita isi dulu ya. Oke, di sini sudah kita isi semua teman-teman ya, dan ini kita akan cek satu-satu teman-teman ya, nilai TDS dari setiap air teman-teman ya. Oke, di sini pertama-tama kita akan cek dari air Le Mineral teman-teman ya. Kita nyalakan dulu. Nah, kalau sebenarnya sini ada fitur switchnya, ini kita biasanya pakai yang ppm teman-teman. Jadi kita ganti dulu ke ppm. Nah, kalau sudah tinggal kita celupkan aja teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri untuk nilai TDS-nya itu ada di angka 115 teman-teman. Jadi ini cukup tinggi kalau untuk air mineral ya. Ya namanya juga air mineral teman-teman ya. Oke, di sini sekarang kita yang Aqua ya. Nah, yang Aqua ada di 69 teman-teman ya untuk nilai TDS-nya. Kemudian di sini ada air ya Cleo ya. Nah, air Cleo ini ada di 19 teman-teman ya. Ini bisa dibilang mendekati 10 lah. Ini ya lumayan bagus untuk Cleo ya. Kemudian di sini ada air PDAM ya, yang ini sudah aku tandakin teman-teman ya, selama kurang lebih 2 hari ya. Nah, di sini ada di angka 37 teman-teman ya. Jadi agak cukup tinggi sedikit. Nah, kemudian di sini ada air isu ulang, cuman ini yang biasa teman-teman ya. Nah, air ini ada di angka 38, kurang lebih sama dengan air PDAM yang sudah aku tandakan teman-teman ya. Kemudian di sini adalah air RO yang biasa aku pakai teman-teman. Kita coba cek. Nah, ini nilai TDS-nya 5 teman-teman ya. Makanya aku di sini kalau untuk pembuatan air lautnya ya, untuk air asinnya itu menggunakan air RO atau reverse osmosis teman-teman ya. Karena di situ nilai TDS-nya itu rendah teman-teman ya, di bawah 10. Jadi rekomendasi buat kalian yang memang pengen main akuarium air laut, terutama yang terumbu karang ya, diusahakan itu cari yang TDS-nya itu minimal di bawah 10 teman-teman ya, di sekitar 10 itulah, itu lumayan bagus teman-teman ya. Nah, kemudian mungkin banyak juga dari kalian ya yang mungkin masih bertanya ya, kalau Bang, kalau misalnya kita itu peliharanya cuma ikan, apakah bisa juga dengan TDS yang tinggi atau harus yang rendah juga? Nah, sebenarnya kalau ikan teman-teman ya, itu nggak terlalu rewel teman-teman ya. Kalian mau pakai yang RO, yang biasa, mau pakai air PDAM pun, bahkan Le Mineral itu bisa teman-teman ya. Cuman ada tapinya teman-teman ya. Ini khusus yang air PDAM atau air pump sama air sumur bor itu harus kalian tandakan dulu minimal 2 hari teman-teman ya. Karena itu untuk menghilangkan zat yang namanya itu zat klorin teman-teman ya. Nah, di air PDAM pun juga sama teman-teman ya. Karena dulu aku waktu masih main air tawar teman-teman ya, main lohan maupun main cupang, itu biasanya aku air PDAM itu aku tandakan 2 hari, kemudian aku kasih untuk obat kristal yang zat anti klorin itu teman-teman ya. Itu untuk mempercepat, untuk menghilangkan zat klorin teman-teman ya. Karena zat klorin itu berbahaya untuk ikan teman-teman ya. Jadi kalau ikan sebenarnya nggak terlalu masalah, biarpun TDS-nya tinggi teman-teman ya. Yang penting ibaratnya dia aman dari yang namanya klorin teman-teman. Nah, kalau untuk yang pelihara terumbu karang itu usahain untuk cari yang nilai TDS-nya itu rendah teman-teman ya. Nah, kalau dapat di 0 ya malah bagus ya. Itu ibaratnya murni tuh, ibaratnya air murni ya. Nah, sayangnya di sini aku juga nggak dapat untuk si amidis teman-teman ya. Soalnya katanya sih itu mendekati 0 kalau nggak salah. Cuman ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting ya ini untuk siapa tahu ini bisa jadi acuan buat kalian ya, dalam memperoleh informasi tentang air apa sih yang bagus untuk membuat akuarium air laut teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, kayaknya video ini sampai di sini aja teman-teman ya. Lebih kurangnya aku minta maaf teman-teman ya. Dan bagi yang kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak teman-teman ya.
So ya, aku akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam reverse.